Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, Adinah Merdeka Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali dengan saya dari kota Gudeg, Yogyakarta dalam acara seminar online The Miracle of Rezeki, 1 tahun jadi miliarder. Luar biasa malam ini, hari ini sangat luar biasa juga bagi kita, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan kita dapatkan, yaitu materinya, temanya malam ini adalah meraih keajaiban rezeki. Oke, teman-teman, agar Bapak teman-teman semua, para sahabat miliarder bisa meraih keajaiban rezeki, silakan di-share, jangan lupa di-share dan dibagikan link acara hari ini, baik yang di Facebook maupun yang di YouTube. Oke, teman-teman, hari ini saya juga tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan seorang miliarder dari kota Jakarta. Beliau adalah mantan manajer perusahaan kosmetik yang akhirnya hijrah menjalankan bisnis untuk kemudian mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa di bisnis ini. Seorang yang saat ini sudah meraih reward miliaran, dan tahun ini juga sudah mempunyai pendapatan lebih dari 30 sampai 40 juta per bulannya, dan beliau juga sudah membina banyak mitra-mitranya di seluruh Indonesia. Saya hadirkan untuk Bapak Ibu semua, Ibu Sri Haryanti dari kota Jakarta. Assalamualaikum Pak Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Salam sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Pak Ringga, saya suatu kebahagiaan hari ini saya bisa berdampingan dengan Pak Ringga membawakan acara untuk menjadikan semua bisa jadi miliarder. Pak Ringga, saya kenal beliau adalah mantan manajer yang hijrah yang saat ini mendapatkan rezeki luar biasa dari bisnis networking ini. 1 juta per hari. Subhanallah Pak Ringga, ini adalah sesuatu yang luar biasa itu. Dan beliau adalah salah satu peraih reward dari kota Jogja untuk jalan ke luar negeri. Pak Ringga, malam ini luar biasa. Kita juga akan ditemani ya, menghadirkan banyak orang-orang sukses gitu.
Eh, Betul, Bu Cici. Ini Gimana? hari ini kan temanya tentang meraih keajaiban rezeki ya, Bu Cici ya. Tetapi yang luar biasa, kita juga bukan cuma karena temanya yang luar biasa, tetapi kita seperti biasa di malam ini kita akan mengkulik, mendapatkan kisah yang luar biasa perjalanan sukses seorang leader. Mungkin Bu Cici bisa langsung panggilkan seorang leader yang luar biasa yang hari ini datang jauh dari letaknya dari Pulau Jawa, Bu Cici. Siap. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat leader dimanapun berada di Indonesia maupun di mancanegara, malam ini saya akan menghadirkan, beliau adalah mantan wartawan yang menjadi top leader, peraih reward dari kota yang sangat jauh dari Pulau Jawa. Beliau dari Pekanbaru, tapi luar biasa. Kesuksesannya dapat menginspirasi banyak orang. Beliau adalah peraih reward miliaran rupiah. Dan saat ini yang luar biasa, beliau pun menjadi salah satu peraih rezeki besar dari kota Pekanbaru. Langsung saya hadirkan Ibu Andin Novianti. Ya, Assalamualaikum Bu Cici, Pak Ringga, dan semua sahabat-sahabat FB. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Andin? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat malam ini. Bu Cici, kita mau begitu ngelihat Bu Andin, saya langsung jadi aromanya seperti aroma miliarder di hari ini ya. Ya, karena beliau adalah salah satu miliarder top reward-nya dari kota Pekanbaru, Bu Cici. Dari daerah yang jauh dari Pulau Jawa. Nah, jadi saya pengen gali nih lebih dalam nih perjalanan sukses seorang Andi Nopirianti yang saya lebih mengenal dengan Ibu Andin. Nah, Bu Andin, boleh nggak dibagikan kepada kita nih kisah perjalanan sukses Bu Andin? Karena biasanya kan orang-orang sukses itu katanya, mohon maaf, katanya banyak kan dari pulau-pulau Jawa atau sekitar-sekitar kota Jakarta lah. Tapi Bu Andin ini orang sukses yang datangnya dari daerah yang jauh daripada yaitu di kota Pekanbaru. Dan saat ini beliau adalah Ibu sudah menjadi top leadernya yang terbesar, meraih penghasilan terbesar di kota Pekanbaru. Boleh Bu Andin bercerita kepada kita semua perjalanan sukses Bu Andin sendiri, apakah sebenarnya perjalanan itu mulus atau justru masih ada naik turunnya seperti itu Bu Andin? Iya, terima kasih Pak Ringga. Memang menjadi peraih reward dari daerah itu tidak mudah ya, apalagi untuk dari Sumatera gitu. Kalau boleh dibilang dulu kalau Pekanbaru di mana? Orang banyak kiranya itu dari Kalimantan gitu, saking tidak populernya gitu. Dan saya ingat perjalanan saya untuk mengenal bisnis networking itu dulu Pak Ringga tidak mudah karena waktu itu bertepatan dengan suami saya sedang bertugas sebagai camat di daerah yang kalau dari kota Pekanbaru itu sekitar 5 jam gitu. Jadi dan saat itu baru daftar, kemudian kita harus tugas di daerah, kenalan nggak ada, semuanya serba yang satu-satunya ada cuma internet. Nah, saat itulah saya cari cara nih, gimana ya supaya bisa sukses, gimana ya supaya bisa maju gitu. Akhirnya waktu itu cara saya bersiar adalah seperti sekarang orang lagi online, ya saya dulu dari awalnya itu di FB gitu. Jadi dari Facebook itu adalah awal cerita sukses saya dimulai. Waktu saya di daerah, meskipun waktu itu suami itu Pak Camat ya, pernah kita suatu kali karena Bapak saking ingin mensupport saya, dikumpulin tuh seluruh kepala desa, kemudian saya memaparkan tentang bisnis networking, dan alhamdulillah walaupun Pak Camat yang ngajak, tetap aja nggak ada yang daftar gitu. Jadi saya itu pernah istilahnya ditolak sekecamatan gitu. Kemudian saya juga ajak gitu ibu-ibu camat yang lain, teman-teman saya gitu untuk bergabung. Alhamdulillah waktu itu semuanya nggak ada yang daftar. Jadi saya merasakan bagaimana perihnya ditolak sekabupaten gitu. Dan waktu itu di Pekanbaru saya itu tidak punya siapa-siapa. Leader saya kebetulan dari Surabaya, kemudian leader di atasnya Semarang. Dan memang waktu itu nggak punya apa ya, tapi keinginan, semangat untuk belajar itu luar biasa. Saya ingat pertama kali belajar ilmunya saya diundang oleh leader saya untuk hadir di Jakarta, kemudian untuk datang
ke rumah mentor kami waktu itu, Pak Juli Irmayanto. Jadi saya naik pesawat sendirian, jadi berangkat subuh-subuh gitu. Kantor belum tahu ya, kantor di Jakarta belum tahu, saya jalan sendiri. Terus sampai di situ saya baru pertama kali ketemu dengan leader saya gitu. Leader di atas lagi, bukan leader langsung, karena leader langsung itu di Surabaya dan dia tidak begitu aktif. Leader di atasnya saya kenalan, kemudian saya diajak ke rumah Pak Juli. Dan kalau teman-teman mungkin mikir ya, waktu itu saya sudah S2, kemudian sudah pernah jadi dosen, sudah istri camat gitu ya. Tapi waktu itu memang luar biasa kebersamaannya. Saya masih ingat ketika di tempat Pak Juli, kita itu harus tidur umplek-umplekan gitu. Terus kita habis bisa dikata rebutan bantal, nggak ada tempat tidurnya, alasnya karpet doang. Dan kita tuh tidur di sana, mungkin satu ruangan yang mungkin isinya satu kamar itu bisa isinya 12 sampai 15 gitu. Tapi dari situ saya belajar ya, saya punya cita-cita, ya Allah saya pingin kayak Pak Juli nih, kayak Bu Inggris, di mana rumahnya itu menjadi tempat orang-orang belajar, tempat datang gitu. Apalagi waktu itu kita berbaur ya, kita nggak mandang itu siapa, pokoknya berbaur di situ. Dan disitulah saya berkenalan. Dan saya intinya saya ingin mengatakan bahwa teman-teman sendiri pun asal ada kemauan pasti punya jalan gitu, pasti akhirnya sampai gitu. Dan alhamdulillah dari situ saya belajar, kemudian mulai kenalan dengan leader-leader di luar Sumatera, kenal dengan leader-leader besar. Waktu itu saya ingat akhirnya saya hadir di Milad, saya kenal dengan Ibu Patiarani. Waktu itu saya masih unyu-unyu, baru tahu dengan bisnis networking. Saya lihat dia sudah dapat 1,125 miliar. Saya, Bu boleh foto, kata saya waktu itu. Dan subhanallah beberapa tahun kemudian akhirnya bisa bareng-bareng kemarin, bisa ke London gitu. Akhirnya tidak masalah, kita bukan yang pertama, tapi insya Allah kita bisa mengejar. Gitu Bu Cici sama Pak Ringga. Subhanallah. Ternyata untuk sukses ini banyak perjuangan, banyak air mata. Bu Andin, dari kisah yang Bu Andin tadi ceritakan, itu yang ini kan adalah sebesar apa Bu Andin peran mentor yang sehingga Bu Andin saat ini begitu sukses, ya. Ilmu apa yang Bu Andin ambil gitu? Apanya dari seorang mentor sehingga percepatan rezeki kesuksesan Bu Andin begitu cepat? Seperti apa Bu Andin? Ya, kalau saya sih karena memang karena saya tamatan ini ya berpendidikan, saya tuh memang butuh mentor yang juga berpendidikan saat itu. Jadi Pak Juli, Bu Inggris waktu itu memang menjelaskan segala sesuatunya itu dengan rinci, dengan detail. Kemudian sebenarnya saya lebih terpesonanya bukan hanya itu gitu, tapi dia bagaimana menjadikan rumahnya itu rumah miliarder ya, rumah tempat orang bertumbuh, tempat orang berkumpul, tempat orang sharing gitu. Sampai tengah malam kita tuh belajar gitu, hari Minggu gitu, hari Sabtu Minggu ketika orang di luaran sana mungkin happy, kita di dalam rumah itu belajar gitu. Dan itu datang dari penjuru kota gitu, dari penjuru kota bagaimanapun. Dan itulah yang kemudian menginspirasi saya kayaknya pingin deh seperti ini. Saya nanti juga pingin punya rumah di Pekanbaru yang juga jadi tempat kumpul orang-orang untuk belajar gitu. Dan beberapa tahun kemudian alhamdulillah rumah itu terwujud. Kini kalau ada leader-leader dari luar daerah atau dari manapun itu biasanya selalu singgah ke rumah gitu dan sama-sama untuk jadi tempat belajar gitu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Pak Juli kepada kami, mulai dari waktu itu kita sudah mulai kenal dengan NYUT ya, niat, yakin, ulet, duplikasi, itu tuh sudah ilmu orang-orang baru tuh udah langsung ditanamkan itu. Jadi langsung, oh iya niat kita apa sih di sini gitu. Terus ya ulet gitu. Kalau ulet ya pasti ya, ulet itu ya artinya ditolak sekali, ya udah nggak apa-apa. Habiskan jatah gagalmu gitu. Ya terus yakin bahwa sukses, yakin ada Allah di sini. Yang bikin kita sukses bukan siapa-siapa gitu. Yang bikin kita sukses itu adalah keyakinan kita sendiri dan keyakinan kita kepada Allah. Allah pasti tolong kita gitu. Dan yang terpenting adalah duplikasi. Dan memang betul kata Bu Cici,
bahwa nggak mungkin kita bisa melewati ini tanpa seorang guru, tanpa mentor tuh nggak mungkin gitu. Ibaratnya ini kita nggak bisa meraba-raba, kita perlu seseorang yang bisa menunjukkan kita percepatannya bagaimana. Dan saya bersyukur sekali saya mendaftar di Armina waktu itu, posisinya saya itu pemain baru gitu. Ya, mungkin merasakan berdarah-berdarahnya, masih coba try and error-nya itu mungkin orang-orang di atas saya gitu. Kalau saya itu sudah soft gitu, udah tinggal jalan aja gitu. Jadi tinggal istilahnya tinggal manut, istilahnya GPS-nya udah jelas nih gitu. Walaupun untuk menjemput ilmu itu tidak mudah ya, kalau saya tidak berani datang sendiri ke kantor, tidak berani numpang tidur gitu ya, tidur di sana gitu kan, nggak kenal sama Pak Juli, nggak kenal sama Bu Inggris, nggak kenal sama leader juga baru ketemu gitu. Tapi alhamdulillah karena saya berani dan Pak Juli memang dari dulu tuh welcome. Jadi kalau istilahnya kita itu ke sana nggak perlu apa-apa gitu. Misalnya nginep udah gratis, makan nanti gratis. Kalaupun ada itu tuh cuma sedikit gitu, nggak imbang. Belum sesudah itu dapat traktiran lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat kita tuh feel at home gitu. Saya masih ingat di Arafah itu jadi kayak ini itu kayak rumah kita gitu. Pernah satu kali kadang-kadang kita nginep di kamarnya Ayu gitu ya, di kamarnya Mas Hakim gitu. Jadi kayak kita itu memang Pak Juli ya ini nih buat umat gitu, buat orang-orang yang mau belajar gitu. Itu Bu Cici. Ini luar biasa ya, menyimak penjelasan Bu Anjen yang panjang tadi. Saya kok jadi mengingat pasti ada sesuatu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ternyata grafiknya seperti lurus gitu kalau dari sisi cerita ya. Bu Andin, kalau boleh tanya nih Bu Andin, kan kita hari ini bicara tentang meraih keajaiban rezeki ya Bu Andin. Dalam perjalanan sukses Bu Andin pasti juga ada naik turunnya gitu ya. Pasti ada satu kisah yang dimana Bu Andin harus mungkin juga ya tadi kata bilang berdarah-darah. Nah, bisa nggak Bu Andin digambarkan bagian mana sih dari perjuangan Bu Andin tadi yang harus Bu Andin lalui, yang harus Bu Andin lakukan, dan kemudian seperti mendapatkan keajaiban gitu. Wah, ini luar biasa. Dan itu kemudian membuat Bu Andin bisa terus berdiri seperti sekarang, Bu Andin. Iya, kalau dulu kan Pak Juli itu sudah menerangkan tentang banyak keajaiban ya. Misalnya dia dari dulu punya rumah jutawan, kemudian punya rumah miliarder, kemudian dia bisa berhaji, kemudian dia bisa umroh. Nah, sebenarnya keajaiban-keajaiban itu yang saya duplikasi gitu. Misalnya Pak Juli pertama kali saat mendapatkan rezeki, dia umrohin keluarganya 9 orang. Dan itu juga yang saya lakukan, saya juga umrohin. Jadi saya dapat duit dari bisnis networking itu saya oh iya, Pak Juli dulu ngumrohin dulu, ya udah akhirnya saya umrohin gitu. Kemudian dapat duit lagi untuk apa? Pak Juli bikin rumah, Pak Juli berhaji gitu. Nah itu yang saya duplikasikan. Jadi semua rezeki yang saya dapat itu enggak buat saya bersenang-senang dulu, tapi saya harus ngejarin gitu. Misalnya saya waktu itu ngajarin untuk berhaji gitu. Saya daftar di Armina, saya harus berhaji gitu. Waktu itu saya hajinya ngotot ya. Waktu itu kalau kita antri itu kan lama gitu. Jadi saya pingin pokoknya ngadu saya tuh pingin berhaji gitu. Saya tulis tahun 2016, nggak tahu gimana caranya, ya Allah pokoknya saya pingin haji gitu. Alhamdulillah di saat kesempatan saya dikasih kesempatan untuk berhaji. Tapi sebelum berhaji itu saya diuji dulu. Bu Andin, kalau kamu berangkatnya tahun ini bayarnya segini loh gitu. Kalau tahun depan lebih murah. Saya ingat banget jawaban saya itu, nggak apa-apa Bu, reward saya kayaknya nyampe deh gitu. Reward saya nyampe deh untuk bisa saya biayai haji saya gitu. Dan waktu itu saya dapat reward itu 337 juta. Dan waktu saya bilang itu kan masih dalam perjalanan Pak Ringga. Dan subhanallah ketika sudah berangkat haji, masih di tengah perjalanan, saya ingat banget waktu itu saya dapat transferan 500 juta. Habis itu saya 1,5 bulan lagi kemudian saya dapat lagi sekitar 300 juta. Pokoknya totalnya setelah itu 1,7 miliar gitu. Dan itu saya pikir kalaulah waktu itu saya tidak berada di zona keajaiban gitu, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Dari mana orang saya dari istilahnya tinggalnya di Pekanbaru, kemudian waktu itu mitra-mitra saya belum banyak, kemudian saya juga istilahnya
nggak bisa seperti teman-teman yang bisa siarnya pol-polan, karena saya juga tugas sebagai seorang ibu PKK yang kadang harus lomba masak gitu, kadang yang harus lomba penyuluhan gitu. Jadi hal-hal yang kayaknya nggak mungkin gitu, karena kalau saya pol-polan kerja pun kayaknya nggak mungkin, kecuali dengan keajaiban Allah gitu. Mungkin ya itu tadi keajaibannya ketika kita fokus untuk bisa ke Allah gitu. Kita dapat rezeki nih dari Armina Daily buat apa gitu. Nah, tadi kan buat hal-hal yang menjadi mungkin untuk memuliakan, untuk membahagiakan orang tua kita, kemudian menunaikan rukun Islam kita. Makanya Allah kasih itu kayak air bah gitu. Dan begitu juga tahun berikutnya Allah tuh kasih lempeng aja gitu. Tanpa saya mungkin kalau orang-orang lain mungkin harus menyeberang berbagai pulau, harus nggak pulang-pulang ke rumah. Tapi alhamdulillah saya bisa tetap sama seperti kayak ini Pak Ringga. Jadi kayak saya di sekarang itu kayak dejavu gitu. Apa yang kita lakukan sekarang itu persis saya sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau ada hari ini yang beralasan saya nggak punya teman, saya tinggalnya di daerah, asal ada internet aja, asal ada kuota aja, itu insya Allah bisa gitu. Mau di gunung kayak mau di apa, asal ada internet aja, asal nyala Facebooknya, insya Allah bisa gitu Pak Ringga. Oke, luar biasa. Ini kalau mendengar kayak gini kan jadi perjuangan ya. Dari tadi kata Bu Cici, ini kayaknya yang nanya ini yang enak nih Bu Cici nih, karena berhubungan dengan peran Bu Andin sebagai seorang seorang ibu rumah tangga kan, pasti Bu Andin tadi bilang jadi ibu PKK, coba Bu Cici. Iya, Pak Ringga sangat menginspirasi ya, karena keajaiban betul. yang Bu Andin rasakan ini sangat luar biasa. Saya memang mau bertanya dengan Bu Andin. Bu Andin adalah seorang istri, yang mana peranan istri juga di dalam rumah tangga itu pasti banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, di balik suksesnya Bu Andin pasti ada peran pasangan Bu Andin untuk suksesnya Bu Andin. Saya nih ingin bertanya, peran apa yang diberikan pasangan Bu Andin kepada Bu Andin sehingga Bu Andin banyak meraih keajaiban sehingga kesuksesannya begitu cepat diraih? Peran seperti apa Bu Andin yang suami berikan untuk Bu Andin? Iya, Bu Cici, sebenarnya peran dari pasangan hidup saya itu bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu, tapi lebih kepada keikhlasannya, keridoannya. Ketika misalnya saya kan manggilnya abang ya, bang, saya mau ke Jakarta, mau nuntut ilmu. Nah, dia fasilitasi gitu. Bang, saya mau siar ke sini, dia fasilitasi. Ya dia kemudian, bang, saya mau begini, ya dia berikan saya keleluasaan. Kemudian ketika ada tugas-tugas di kecamatan sebagai ibu PKK, nah dia tuh carikan saya pengganti gitu, jadi pendamping gitu. Oh iya, nanti ibu mau begini, tolong dibantu ya. Nah, jadi benar-benar dia memfasilitasi, dan itu yang paling penting gitu. Saya bersyukur sekali karena dia tahu apa yang saya mau gitu. Saya mau maju, saya mau ini, nggak pernah sekalipun dia menyurutkan langkah kaki saya gitu. Dia nggak pernah membuat saya mau berhenti, nggak pernah gitu. Ayo silakan, apa yang bisa abang bantu gitu. Pernah kita tuh kejar-kejaran waktu, bayangkan dalam waktu 2 jam seharusnya menempuh perjalanan 5 jam karena tiba-tiba ada kunjungan Pak Bupati, saya dari Pekanbaru entah dari daerah mana tiba-tiba harus itu kita ngebut dengan kecepatan berapa, tapi dia begitu ininya memfasilitasi saya. Pokoknya yang penting tugas saya sebagai ibu PKK terlaksana, tapi cita-cita saya tetap juga terlaksana gitu. Dan itu yang dilakukannya konstan sampai hari ini. Dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk melakukan sesuatu. Yang penting mungkin kata kuncinya ya udah jaga diri baik-baik gitu. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Mungkin kalau dia sedikit aja merengkel atau kesel sama saya, mungkin nggak mungkin saya dapat ini gitu. Aduh, merinding nih melihat penjelasan Bu Andin, bikin saya merinding karena tidak banyak ya suami atau yang mungkin, apalagi tadi kata Bu Andin tadi kan dijelaskan sama Bu Andin, beliau itu seorang ASN ya, punya jabatan sehingga ketika ada acara kemudian harus cepat-cepat kembali ke posisinya gitu ya. Jadi menarik nih Bu Cici, saya mau menghadirkan pasangan miliardernya Bu Andi Nopirianti nih. Izin ya Bu Andin, saya memanggil seorang ASN ya. Beliau adalah sehari-harinya adalah seorang ASN.
menapaki karir dari bawah, dari seorang lurah, kemudian camat, dan hari ini beliau juga adalah seorang abdi negara. Dan luar biasanya, walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau, beliau juga salah satu peraih reward dari Kota Pekanbaru, luar biasa. Ini jadi luar biasa, ASN peraih reward. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah pasangan miliarder dari Kota Pekanbaru, partner sejatinya Ibu Andi Novianti. Kita panggilkan Bapak Yon Siswandri. Assalamualaikum Pak Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yon, saya pengen Ya, tanya-tanya nih. Tadi Bu Andin sudah cerita banyak tentang peran yang diberikan oleh, kalau Bu Andin katanya memfasilitasi gitu ya Pak Yon. Tapi di balik itu sendiri ternyata Pak Yon juga punya prestasi tersendiri nih. Nah, boleh nggak dibagi Pak Yon, ketika apa sih sebenarnya yang Pak Yon lihat dari Bu Andin sampai Pak Yon mau memfasilitasi seorang istri? Ya tentunya kan biasanya seorang laki-laki, apalagi setinggi Bapak ya, camat, dengan acara PKK gitu ya Bu Andin, yang banyak banget gitu. Tapi Bapak rela memberikan kesempatan kepada Bu Andin untuk berkarir di tempat yang lain gitu. ya, baik Pak Ringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah lihat Pak Ringga ya, gimana Bu Andin bicaranya begitu semangat. Jadi dengan semangatnya itulah saya melihat bahwa ada di balik kapabilitas Bu Andin sebagai seorang perempuan, dia juga sebagai seorang ibu rumah tangga, dia ternyata juga mempunyai sebuah impian yang sangat besar. Ketekunannya, kerajinannya membuat saya terharu, sehingga saya harus mengambil sikap bahwa ini bahwa seorang istri yang kondisi yang seperti ini rajin, tentu saya harus memberikan fasilitasi untuk itu. Memang betul Pak Ringga, dulu saya adalah seorang camat di salah satu kecamatan di Provinsi Riau. Di awalnya Bu Andin sebagai ibu PKK memulai bisnis networking ini sebagai suatu bentuk yang menjadikannya sebuah impian yang sangat besar. Saya di awal-awal memang tidak terlalu memberikan perhatian sebetulnya kepada Bu Andin yang sudah menggerakkan bisnis networking ini. Namun dengan kesungguhan dia untuk melakukan bisnis networking ini, pada akhirnya saya memberikan perhatian khusus, sampai-sampai saya memfasilitasi dengan kewenangan saya yang ada di kecamatan untuk di awal-awalnya mengumpulkan orang-orang yang saya anggap bisa mampu untuk bergabung di bisnis networking ini. Mulai dari tingkat desa sampai kepada tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah memang pada waktu itu mungkin di awal-awal Bu Andin baru mulai mensosialisasikannya. Memang terdapat kendala seperti yang dikatakan Bu Andin tadi, tidak begitu banyak yang berminat dan tertarik dengan bisnis networking ini. Namun Bu Andin tidak hanya sampai di sini berjuang, terus melakukan, dan dia yakin bahwa walaupun rezeki tidak dibuka pada di tempat yang satu, mungkin di tempat yang lain Allah akan memberikan kesempatan keluasan rezekinya sebagai bentuk dari ketekunan Bu Andin untuk melakukan bisnis networking ini. Dan alhamdulillah memang dengan perjalanan waktu beliau bisa menunjukkan, dan sampai-sampai Pak Ringga waktu itu saya kaget dapat transferan waktu itu uang sebanyak 30 juta. Saya tanya Bu Andin, ini uang dari mana? Saya tanya seperti itu. Kata Bu Andin, inilah hasil upaya dan jeripaya yang baru beberapa yang belum begitu lama kita lakukan, dan akhirnya mendapatkan ujroh yang alhamdulillah walaupun tidak begitu besar, tapi saya bisa memberikan pembuktian kepada Abang, maksudnya kepada saya, bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata diberikan keluasan rezeki oleh Allah SWT. Dan dari sini berubah paradigma saya berpikir. Dan Bu Andin juga begitu, juga seperti itu. Yang dari awalnya saya sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang memang sudah mempunyai penghasilan yang cukup, tapi tidak mempunyai impian yang begitu besar. Tapi dengan melihat dari perjuangan Bu Andin dengan ketekunannya, saya mulai
mendukung. Bu Andin mempunyai impian yang sangat besar. Di awalnya untuk mengumrohkan diri sendiri dulu. Kemudian setelah itu berniat lagi untuk mengumrohkan keluarga, orang tua, kemudian mengumrohkan mertua. Dan akhirnya paling nggak memang tidak selang lama berjalan, alhamdulillah kami bisa melaksanakan umroh. Saya mengajak orang tua saya, bapak saya, ibu saya, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, bersama Bu Andin, kemudian bersama dengan mertua saya, ibunya Bu Andin. Kami berangkat bersama-sama melaksanakan ibadah umroh, dan alhamdulillah terus ini berjalan, dan semakin saya memberikan keleluasan kepada Bu Andin. Sepanjang yang dilakukan Bu Andin itu adalah jelas, berangkatnya kemana, kemudian perginya kemana, apa yang dilakukan, ya tinggal bagi-bagi waktu aja. Mungkin Pak Ringga bisa bayangkan jarak antara kecamatan dan Pekanbaru itu cukup memakan waktu 5 jam. Sementara posisi Bu Andin di samping sebagai ibu PKK, dia juga adalah sebagai wartawan yang tergabung dalam PWI, Persatuan Wartawan Indonesia di Provinsi Riau. Artinya dia harus menjalankan posisinya sebagai wartawan, dan dia juga menjalankan posisinya sebagai sebagai ibu PKK. Dia menjalankan posisinya juga sebagai ibu rumah tangga, dan dia masih bisa juga melaksanakan ubudiyahnya, usahanya sebagai pengusaha yang menjalankan bisnis networking. Itu. Ini menarik nih. Demikian Pak Ringga. Ya. Luar biasa ya Pak Ringga ya. Sangat menginspirasi sekali Pak Yon. Pak Yon, saya juga ingin mengajukan izin ya Pak Ringga. Saya ingin bertanya nih sama Bapak, apa yang membuat Pak Yon gitu kan, Bapak itu sangat mensupport sekali Bu Andin sebagai istri, dan akhirnya Pak Yon pun ingin ya bergabung di usaha networking ini, bahkan Pak Yon bisa menjadi peraih reward. Seperti apa Pak? Kami ingin Bapak bisa menceritakannya. Ya, baik Bu Cici, terima kasih. Sebenarnya begini, dengan setelah melihat bagaimana perolehan prestasi yang diperoleh oleh Bu Andin dalam waktu yang boleh dikatakan tidak cukup lama ya, kalau dibandingkan dengan tentunya saya selaku pegawai negeri sipil, beliau sudah bisa mendapatkan penghasilan yang boleh dikatakan jauh lebih besar. Tapi intinya memang bukan di sana. Tapi kondisi ini menjadikan impian yang semakin besar, sehingga saya pun akhirnya mempunyai impian yang sama dengan Bu Andin. Impiannya sama-sama besar. Artinya alangkah baiknya kalau apabila Ibu Andin ini berjalan melakukan bisnis networking, itu akan tidak hanya sebatas didukung secara pasif oleh saya, secara memberikan fasilitasi saja, tapi saya juga ikut secara aktif di sana, proaktif di sana. Karena memang kami selaku pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara memang sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi. Hanya saja bisnis networking ini dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sulit, cukup memudahkan kita. Artinya tidak mengganggu kepada porsi kepada tupoksi saya selaku pegawai negeri sipil. Jadi dia dengan beranjak dari sini, saya pikir tidak ada salahnya sepanjang pekerjaan saya bisa saya selesaikan dengan baik, dan saya juga memberikan dukungan kepada Bu Andin secara aktif, dan saya juga ikut. Sekalipun itu harus turun ke lapangan dengan membagi waktu. Demikian Pak. Ini luar biasa Pak Yon. Jadi berbagi dengan kita seorang kesibukan seorang abdi negara, tapi kemudian melihat potensi pasangan yang sukses, ini jadi sangat-sangat luar biasa. Pak Yon, Bu Andin, terima kasih sudah berbagi sebelumnya, tapi Pak Yon dan Bu Andin tetap ada di stage ya, karena kita akan memanggil mentor kita Pak Yon dan Bu Andin untuk berbagi dengan kita semua bagaimana tentang acara di malam ini, karena ini menarik nih, harus digali dari sisi mentornya. Dan untuk itu kita akan panggilkan Bu Cici yang luar biasa, mentor Bu Cici juga. Silakan Bu Cici untuk menghadirkan yang luar biasa
yang menjadi mentor hari ini adalah seorang ibu juga ya, seorang yang memainkan perannya begitu multiple sebagai pasangan juga dari seorang yang sukses juga. Beliau adalah peraih reward yang miliaran dan hari ini mendukung juga peran-peran yang dilakukan oleh pasangan. Siapakah beliau? Kita panggilkan mantan dosen ekonomi dari sebuah universitas ternama di Jakarta dan hari ini akan menggali lebih dalam dari sisi mentor kesuksesan seorang leader. Kita panggilkan Ibu Haja Ingkrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon, Bu Andin, Pak Ringga, dan Bu Cici. Salam terbaik dari Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Gimana Pak Ringga? Bu Ingkris, rasanya kalau melihat seperti ini karena kekuatan yang luar biasa dari Pak Yon, kehebatan sama ini. Apa sih yang Bu Ingkris lihat dari kehadiran dua narasumber malam ini, top leader dari Kota Pekanbaru ini, Bu Ingkris? Ya, pertama sudah kagum duluan sama Bu Andin. Istilahnya bejibun kegiatan gitu ya. Ternyata aktivitas beliau luar biasa. Ternyata di balik Bu Andin ini ada sosok seorang suami yang mendukung full penuh doa, kemudian segala upayanya beliau upayakan benar agar Bu Andin ini bisa mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan sebagai seorang umat yang ditakdirkan oleh Allah hadir ke dunia ini untuk bisa membantu orang banyak. Dan support Bapak Yon kepada Bu Andin ini sangat luar biasa ya, apalagi beliau memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya kepada Bu Andin. Selamat untuk pasangan ideal kita, Pak Bu Andin dan Pak Yon dari Pekanbaru, membuktikan bahwa ketika Bapak Ibu berdua ini berjalannya, tadinya mungkin cita-citanya sedikit, tapi lama-lama banyak sekali orang yang terbantukan dengan adanya cara kerja dalam bisnis berjaringan, sehingga mau nggak mau akhirnya sedikit demi sedikit membuat banyak orang hidupnya menjadi lebih baik, membuat banyak orang mitra itu menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya jiwa-jiwa yang terpanggil ini, jiwa-jiwa satria ini semakin menggebu untuk bisa membantu banyak orang. Luar biasa Pak Ringga dan Bu Cici. Salut saya. Subhanallah, luar biasa. Bu, sebelum kita panggil sang mentor yang luar biasa, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kesan mendalam pastinya akan terasa sekali untuk Bu Andin dan Pak Yon yang sangat meraih suksesnya begitu cepat. Apa sih Bu yang perlu dilakukan oleh kami untuk bisa kami meraih keajaiban? Keajaiban rezeki ya Bu Cici ya. Rezeki itu kan rezeki itu ada dua, rezeki dalam bentuk materi dan rezeki yang non materi. Kedua hal itu seperti dua mata uang, nggak mungkin kita ngambil salah satu. Nah, kedua-duanya alhamdulillah sudah dipenuhi oleh Allah untuk Bu Andin dan Pak Yon. Nah, Bu Andin dan Pak Yon luar biasanya itu beliau berdua ini mungkin nggak tahu atau tahu bahwa itu keajaiban rezeki, dan karena mengikuti mentor tadi Bu Andin cerita di awal. Kan Pak Juli pertama adalah ikut mengumrohkan. Pak Juli kemudian membuka pintu rumahnya seluas-luasnya untuk jamaah, ikut juga Bu Andin seperti itu. Kemudian Pak Juli kemudian melakukan haji, ikut haji. Jadi karena duplikasi yang dilakukan oleh mentor tersebut diikuti oleh Bu Andin, kemudian menggeret Pak Yon, akhirnya menjadi sebuah multiply yang luar biasa. Dan inilah kunci rezekinya terbuka sekali, sampai Bu Andin luar biasa ya, sampai bisa seperti sekarang ini luar biasa menjadi peraih reward terbesar di Kota Pekanbaru, menggerakkan umroh, menggerakkan bisnis syariah. Nah, tinggal artinya cara-cara kerjanya yang sudah mengikuti mentornya, tinggal para leader, para jemaah mitra itu tinggal ngikutin aja cara kerjanya Bu Andin. Insya Allah 1 tahun ini Desember 2020
ada sekitar 100 mitranya Bu Andin, bagian dari 1.000 miliarder, Bu Cici. Amin. Ya Allah. Amin ya robbal alamin. Pak Ringga, luar Siap, Bu biasa Cici. ya Bu Ingkris hari ini jadi membuka bahwa keajaiban rezeki itu akan terjadi. Pastinya di balik kesuksesan Pak Yon dan Bu Andin, ada seorang mentor yang sejak tadi selalu disebut oleh Bu Andin. Dan Bu Andin mengikuti, menduplikasi, mencontek cara sukses mentor tersebut. Malam ini dengan bangga, beliau yang sangat menginspirasi kami semua. Beliau hadir seperti malaikat yang Allah kirimkan untuk kita semua. Yang mana mentor kami ini memiliki tujuan hidup yang sangat mulia, ingin selalu bersyukur untuk kaya mengkayakan, ikhlas memberdayakan orang kecil, sabar untuk mencetak 1.000 miliarder. Malam ini dengan ketulusan hati, beliau ini begitu menginginkan kita semua untuk bisa sukses. Seorang dosen yang menghijrahkan dirinya untuk menjadi pembisnis networking, dan melalui tangan beliau begitu banyak orang-orang yang sudah sukses menjadi miliarder. Dengan kerendahan hati, saya hadirkan mentor kami yang tercinta, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Luar biasa. Akbar. Pak Juli, Bu Ingkris, dan Bu Andin, dan Pak Yon. Jadi saya pengen mengalik dulu nih dengan kehadiran Pak Juli ya. Karena Pak Juli kan juga seorang yang posisinya sepertinya agak berbeda nih. Kalau di sisi Pak Juli kan Pak Juli didukung sama Bu Ingkris, tapi di posisi yang Bu Andin yang difasilitasi oleh Pak Yon. Pak Juli sebagai seorang mentor, kondisi-kondisi seperti ini kan terjadi di lapangan, Pak Juli. Nah, bagaimana Pak Juli melihat peran-peran yang harusnya dimainkan seperti ini? Karena tentunya kesuksesan seorang di luar di bisnisnya tentu juga akan berpengaruh kepada posisinya di dalam keluarga. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, Pak Juli? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah babar. Ya Allah, luar biasa Bu Andin, Pak Yon. Hari ini teman-teman sahabat miliarder, saya doakan bisa jadi miliarder kalau bisa mengambil ilmu hikmahnya. Kalau saya lihat Bu Andin ini memang sosok yang intelektual, beliau wartawan profesional, dia pembelajar yang selalu mencari ilmu, mencari guru yang pertama. Makanya kalau mencari guru kan Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Begitu Bu Andin dia mencari ilmu, kemudian ditemukan orang-orang pilihan Allah, salah satunya katakan Pak Yuli, Bu Ingkris, sampai mengejar loh dari Pekanbaru sampai Jogja, sampai Jakarta. Sampai Jakarta pun terkesima dengan loh, kok mentornya ini sampai rumahnya aja dipakai oleh seluruh teman-teman yang pengen sukses. Itu Bu Andin kagum, sebenarnya impiannya naik. Dan ketika Bu Andin mengejar impiannya dan meraih hasil rezeki, itu pasangannya seorang Pak Yon yang saya pikir tidak mudah, sebagai seorang laki-laki yang istrinya puncaknya tinggi dan rezekinya lebih gede, mahal Pak Yon 1,7 miliar, itu berarti satu bulannya berapa tuh Pak Ringga? Hampir 200 juta per bulan. Saya pikir itu mengalahkan gaji level presiden loh. Presiden itu kan 50 jutaan. Kalau camat udah pasti kan di bawahnya. Itu kalau Pak Yon tidak punya rendah hati, kemudian tidak tulus ikhlas di dalam mendoakan, mendampingi, saya pikir nggak mungkin. Makanya hari ini selamat Bu Andin, ditakdirkan Allah punya pasangan yang menerima dengan tulus, dan Pak Yon pun kelihatannya bersinar. Di balik orang sukses mesti ada orang yang sukses mensupportnya. Dan hari ini saya yakin Bu Andin akan menjadi miliarder berikutnya di Armenia Daily, dan Pak Yon pun bisa. Kenapa? Kalau dulu bisa,
pasti Pak Yon pun bisa. Kemudian topik yang tadi disampaikan oleh keajaiban rezeki itu kan kuncinya adalah yakin dan percaya. Dan siapapun yang yakin percaya, Bapak Ibu akan dapat keajaiban manakala kita membersihkan hati, mensucikan hati kita, luaskan, kemudian pikiran lurus ke depan, jauh ke depan, biasakan untuk menolong siapapun tanpa harap. Yang saya lihat ini tidak mudah jadi RT, apalagi camat. Pak Camat itu punya tugas untuk bangsa dan negara, dan Pak Yon itu selalu menolong banyak orang, makanya kalau di dalam ilmu rezeki itu diwajarkan lah seorang Bu Ani akan dapat keajaiban terus. Hanya dengan handphone, hanya dengan internet bisa jadi miliarder. Ini pelajaran berharga Pak Ringga Bu Cici. Dan ini teman-teman luar biasa. Apapun masalahnya, apapun tujuannya bisa dicapai asal ada sinergi antara pasangan, saling ikhlas mengikhlaskan. Siapa yang di depan itu nggak masalah. Yang di depan kita dorong aja. Termasuk misalnya pertanyaan, kalau Bu Inggris di depan ya kita dorong aja. Kalau saya prinsipnya siapa yang di depan akan kita dorong. Tapi kalau yang di depan seorang laki-laki ya mana aja. Yang penting potensi dirinya akan dikembangkan. Karena kunci networknya adalah duplikasi. Dan Bu Andi duplikasinya udah tol-tolan ini. Gitu Pak Ringga Bu Cici. Subhanallah. Jadi intinya saling ikhlas dan duplikasi pol-polan. Pak Juli, saya juga ingin bertanya, adakah sebuah kegiatan sebagai leader yang kita lakukan, satu saja kegiatan tetapi itu bisa membuka 5 pintu rezeki secara ajaib. Bisakah seperti itu Pak Juli? Ya memang kita harus mengenal namanya pintu rezeki itu banyak banget ya. Kalau dalilnya adalah dari 10 pintu, itu 9 diantaranya adalah berdagang. Dan kita sudah membuat pintu-pintu yang simpel adalah pertama, Bapak Ibu pasti rezeki karena dijamin. Yang kedua karena dijanjikan sama Allah, janji Allah itu pasti. Kemudian karena rezeki karena ikhtiar. Tapi ikhtiar sungguh-sungguh. Kemudian karena bersyukur. Ketika teman-teman para sahabatnya melakukan dijamin dikerjakan, kemudian yang dijanjikan dilegakan, rasa syukurnya oke, kemudian Bapak Ibu lakukan pol-polan, libatkan Allah setiap waktu, kemudian tujuannya jelas dengan memuliakan dan membahagiakan siapapun, terutama orang kecil, orang lemah, sudah yakin keajaiban akan datang, tidak menunggu lama, akan datang setiap waktu. Dan Ibu Andin dan Pak Yon ini saya yakin termasuk orang yang dapat keajaiban. Karena Pak Yon suka nolong banyak orang, nggak mikir hasilnya. Yang penting nolong rakyatnya, yang penting nolong warganya untuk dilayani sepenuh hati. Dan rezekinya di Bu Andin ini. Ini ada pintu, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan, dan rezeki sungguh-sungguh. Dan mau dapat ajaib, lakukan keempat-empatnya dan diyakini, insya Allah rezeki keajaiban akan terjadi pada siapapun, tanpa melihat umur, tanpa melihat Bapak Ibu wanita laki-laki, insya Allah akan dapat. Kuncinya libatkan Allah setiap waktu, kemudian mohon sama Allah, dan ketakwaannya harus di-upgrade sedemikian rupa. Gitu Bu Cici, Pak Ringga. Pak Juli menarik nih Pak Juli. Tadi Pak Juli mengatakan ya, lakukan yang 4 maka dapat yang 5. Artinya lakukan 4 pintu rezeki itu Pak Juli dapat yang 5. Nah dalam konteks perjuangan Bu Andi nih Pak Juli, perjuangan Pak Yon dan mungkin sebagian teman-teman kita gini ya. Ini kan kita menjalankan bisnis. Dalam konteks bisnis yang kita jalankan Pak Juli, adakah kemungkinan kita akan mendapatkan rezeki yang ajaib tadi Pak Juli? Wah, sangat memungkinkan. Tadi Bu Andin kan menyampaikan saya sama Bu Ingkis, ini jadi percontohan. Dapat keajaiban itu manakala kami waktunya kita habiskan untuk menolong mitra waktu itu. Jamaah sampai ada tunanetra, tunadaksa, orang-orang yang tidak mungkin umrah kita umrahin. Itu langsung dapat keajaiban. Kalau di Networking Armenia Daily yang ditolong siapa? Berikan waktu sepenuh hati dengan WA, dengan TV Sakti setiap hari loh Pak Ringga, sampai pagi siang malam kita kadang ada konsultasi, udah pol-polin aja, kita ajak teman-teman yuk berjuang di jalan ekonomi syariah, akan dapat keajaiban. Keajaiban itu intinya adalah harus dipol-polin pikirannya, hatinya, dan sikapnya yang terbaik, akan dapat keajaiban. Kalau tidak pol-polin nggak dapat Pak Ringga.
dan semuanya punya peluang yang sama, tinggal masalahnya mau apa tidak. Itu ya, mau atau tidak. Bu Cici, ini jadi menarik nih bahasannya, tapi kayaknya perlu digali lebih dalam sama Bu Cici yang berkaitan dengan tadi, mau atau tidak. Kira-kira apa sih yang bisa digali lagi Bu Cici dari para narasumber kita malam ini? Saya jujur Pak Ringga, saya terharu banget. Saya jadinya melihat sosok Pak Juli yang sangat waktunya untuk kita semua. Itu ketika Pak Juli tadi menerangkan membuat saya, ya Allah betapa mulianya Pak Juli. Bapak, saya juga ingin bertanya, kami, apa yang bisa kami lakukan? Kami ini ingin sekali menduplikasi apa yang Bapak lakukan. Seperti apa Pak? Agar kami tuh ngotot untuk bisa membantu banyak orang untuk semua bisa menjadi miliarder. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jawabannya apa ya? Jawaban. Mungkin kalau saya sendiri menggambarkan gini, kan saya mencari dalil yang membuat gini. Saya sudah sekolah tinggi, sudah dikasih Allah banyak rezeki sampai 33 miliar, punya rumah 3, 2, dan sekarang kami niatkan membuat namanya Joglo Satrio Pinamungan, harganya subhanallah. Nah, niat kami adalah punya Joglo bukan untuk diri kami, untuk teman-teman agar bisa ketemu kami, bisa belajar, bisa bersama 1-2 hari tanpa harus bayar. Itu ternyata ya Allah, pertolongan Allah itu datang. Orang yang mestinya minta pembayarannya ditunda nggak masalah. Tanahnya belum lunas, masih belum dilunasi juga bisa. Jadi pertolongan itu ketika apa? Kita niatkan apa yang Allah berikan pada kita kembalikan untuk umat, kita kembalikan untuk jamaah, kita untuk mitra. Insya Allah keajaiban akan datang. Kuncinya adalah niatkan untuk menolong orang-orang lemah dan kecil. Allah akan bersama kita setiap waktu. Dan keajaiban rezeki, apakah uang, apakah kesehatan, apakah karomah, apakah ilmu itu akan datang. Dan kita tidak ada rasa capek. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu buat Cici dan Pak Ringga. Allahu Akbar, subhanallah. Menjadi clear hari ini Bu Cici, ternyata kita tuh memang harus pol-polan, maka dan HPS-nya diperbaiki, insya Allah kita akan menjadi sukses sebagaimana Pak Juli dan Bu Ingkris. Kepada Bu Andin nih, saya pengen tanya Bu Andin, apa yang bisa diduplikasikan oleh teman-teman setelah mendapatkan penjelasan yang singkat dari Pak Juli, kemudian tadi apa yang pesan yang disampaikan oleh Bu Ingkris untuk mendapatkan keajaiban. Kira-kira apa yang akan diduplikasikan oleh Bu Andin kepada mitra-mitranya untuk selanjutnya agar mereka juga meraih keajaiban rezeki sebagai nama Bu Andin tadi ya, tiba-tiba dapat transferan 500 juta gitu Bu Andin. Iya, terima kasih Pak Ringga. Memang Pak Juli dan Bu Ingkris itu kan memang menginspirasi saya. Dan saya kepada teman-teman itu dulu tuh punya mantra namanya mantra sukses. Jika impianmu tinggi, maka ujianmu tidak sederhana. Jadi ketika ada kendala, saya selalu ingat mantra ini. Kalau impian saya tinggi, berarti ujiannya nggak sederhana. Maka itu alasan saya untuk bangkit. Karena kalau mudah, pasti impiannya nggak tinggi. Yang kedua adalah cari cara tinggalkan alasan. Karena Pak Ringga tahu, saya tinggal waktu itu di daerah yang ada cuma internet, saya nggak bisa ketemu orang, tapi saya punya internet, maka saya bisa melakukan dengan FB. Saya ditolak di kampung saya, tapi Allah kirimkan di negeri seberang. Ada waktu itu dari Kalimantan, dari Pekanbaru, sampai saya juga kemudian mendapat peraih reward itu, Ibu Susi Damayanti juga kenalnya dari Facebook gitu. Kemudian yang ketiga, sukses with or without gitu. Artinya apa? Waktu itu saya sendiri dari Pekanbaru, saya terbang aja tuh ke Jakarta, nggak kenal siapa-siapa, baru pertama kali bertemu Pak Juli, saya tidur di sana gitu. Artinya saya tidak menunggu orang lain, saya tidak menunggu leader saya mendampingi saya tetap saja maju. Jadi sukses dengan atau tanpa siapapun, karena itu tanggung jawab kita. Begitu Pak Ringga. Ya Allah ya Karim, ini sebuah mantra yang kayaknya kuat banget gitu ya. Dan luar biasanya saya pengen
banget menggali lebih dalam, tapi rasanya waktunya juga tidak akan cukup untuk menggali lebih dalam. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita akan lebih banyak bicara dengan terutama yang 3 mantra sukses tadi. Itu bikin saya merinding nih. Bu Ingkris, sebelum Pak Juli menutup dengan doa, Bu Ingkris, kalau tadi dengar 3 mantra yang disampaikan sama teman-teman nih, apalagi pesan yang bisa disampaikan Bu Ingkris agar teman-teman itu di apa, terutama orang-orang yang hari ini misalkan seorang wanita ya yang sudah gabung tapi ternyata dia ibu rumah tangga tapi punya beralasan, kemudian leadernya lah nggak bisa bantu, leadernya lah nggak bisa bimbing, atau leadernya lah kemana sekarang, kemudian itu seperti alasan. Tapi kalau mantra tadi kan kalau dibacain kayak kepukul gitu Bu Ingkris. Apalagi Bu Ingkris yang bisa dipesankan untuk teman-teman Bu Ingkris? Iya, Pak Ringga, mantranya Bu Andin hebat banget ya. Jadi harus kita praktekin selalu. Ditambahin gini, kalau tambahan dari saya adalah sukses itu adalah hak dari setiap orang dan kita bisa sukses. Kalau Bu Andin bisa, Bu Ingkris bisa, kita semua pasti juga bisa. Dan kita ingat kembali bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi tinggal kita buktikan, kita yakini, kita actionkan, ya, dan yakin dan action, maka nasib kita akan berubah. Itu Pak Ringga. Oke, Bu Ingkris ini makin lengkap lagi. Pak Yon, saya terakhir sebelum ke Pak Juli. Pak Yon, sebagai seorang partner di dalam rumah tangga, kemudian juga sekarang menjadi partner bisnis nih ya sebenarnya. Apa yang Pak Yon bisa sampaikan, pesankan pada para lelaki, terutama saya, yang istrinya mungkin saat ini sedang melambung, atau istrinya yang saat ini sedang, aduh lagi pengen semangat-semangatnya. Apa yang bisa Pak Yon sampaikan, karena terbukti peran Pak Yon ini memfasilitasi Bu Andin, menjadikan Bu Andin sukses. Pak Yon. Ya, baik, terima kasih Pak Ringga. Saya memandang bahwa kalau memang seorang istri itu mempunyai kapabilitas dan mereka punya keinginan untuk melakukan sesuatu pekerjaan di luar rumah, saya juga tidak terlalu menuntut bahwa dia harus melakukan pekerjaan sepenuhnya yang ada di rumah, bahwa seluruh kewajiban-kewajiban yang memang menjadi hak bagi saya itu memang harus tetap dilakukan. Hanya saja saya akan memberikan toleransi dan keleluasaan kepada seorang istri apabila mereka ingin melakukan suatu pekerjaan di luar rumah yang sebetulnya ini menurut saya ini tidak ada salahnya sepanjang pekerjaan itu ada kejelasan dan memberikan manfaat pertama buat keluarga sendiri, yang kemudian juga memberikan manfaat kepada orang lain. Intinya apabila kita sebagai seorang suami tidak ikhlas memberikan keleluasaan kepada seorang istri, saya yakin dan percaya sehebat apapun seorang istri tidak akan bisa berhasil. Jadi dari kunci itu, maka kita sebagai seorang suami harus sadar dan harus tahu bahwa keikhlasan kita lah yang akan memberikan kesuksesan bagi seorang istri apabila mereka memang mempunyai kapabilitas dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di luar daripada tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Dahsyat. Bu Cici, mungkin ada yang mau sampaikan ke Pak SPL, Bu Cici? Iya, Pak Juli, luar biasa. Luar biasa Pak Ringga, keikhlasan seorang suami membuat suksesnya seorang istri. Saya malam ini sebelum penghujung acara, pastinya kesuksesan Bu Andin, Pak Yon, dan leader-leader yang sudah sukses, ada doa-doa dari orang tua, ada doa-doa dari guru atau mentor kita. Malam ini saya mohon izin Pak Juli, saya memohon doa dari Bapak untuk kita semua. Karena doa Bapak sangat kami nantikan dan kami yakini doa Bapak adalah mempermudah jalan kami menuju sukses menjadi miliarder. Mohon Bapak doakan kami semua. Bisnis networking itu bisnis duplikasi. Apa yang dilakukan oleh leader besar mentor akan diikuti oleh mitra-mitra yang calon miliarder. Nah, mau sukses kuncinya adalah perbaiki kualitas duit. Duit itu apa? Doa, zikir, usaha, dan tawakal pada Allah. Mari buat sekalian, sahabat miliarder yang
melihat Sakti TV ini sebanyak hampir 800, kita berzikir, berdoa, insya Allah Allah kabulkan malam ini sehingga kita semuanya bisa umroh, bisa haji, bisa jadi miliarder, bisa merahmati banyak orang dan ketemu di surganya Allah. Kita bayangkan ayah kita yang sudah tua, sudah sepuh, ada di depan Baitullah bersama kita. Kita bayangkan ibu, istri, suami, dan anak-anak seolah-olah ada di depan Baitullah. Dan para mitra yang selama membersamai kita bersama-sama di depan Baitullah. Kekhusyuan kita akan menjadikan doa kita dikabulkan apa tidak. Sudah siap Bapak sekalian? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqa warzuqna tiba'a wal batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rasulullah, ya Waliullah, ampuni segala dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni segala dosa ibu dan bapak kami. Bahagiakanlah ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni segala dosa nenek moyang kami, leluhur kami, dan mitra-mitra kami yang selama ini selalu istiqomah menjadi pedagang yang jujur amanah ya Allah. Karuniakan pada kami semua yang selalu berjuang siang malam, punya hati yang selalu bersih, suci, mulia, punya pikiran yang baik, pikiran yang selalu berprasangka yang baik pada siapapun, punya pikiran yang jauh ke depan ya Allah. Dan kami punya sikap-sikap yang terbaik dan mulia, sehingga Engkau layakkan diri kami punya rezeki penuh dengan keajaiban, dan di akhir tahun ini yang istiqomah, yang sudah pol-pol bekerja keras siang malam mensiarkan rumah-Mu, dapat rezeki tanpa batas, meraih rezeki 1 miliar yang pertama ya Allah. Ya Allah, takdirkan akhir tahun ini kami bisa umrah dengan rezeki yang Kau berikan bersama ibu dan bapak kami, bersama keluarga besar kami.
Dan tahun depan takdirkan di antara kami yang belum haji, Engkau berikan keajaiban bisa menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima untuk kesempurnaan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih telah banyak bukti saudara-saudara kami, teman-teman kami yang telah berjuang bisa meraih rezeki ratusan ribu hingga jutaan bahkan miliaran di Armenia Daily ini. Hadirkan kami untuk merendahkan hati, selalu menduplikasi yang dilakukan oleh leader-leader besar dan mentor miliarder ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hadirkan Indonesia semakin jaya ya Allah. Armenia semakin jaya dan Armenia Daily semakin dahsyat, bisa membantu banyak orang, khususnya orang-orang yang sudah ditinggalkan para suaminya, khususnya orang-orang yang kecil, orang-orang lemah yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya modal. Saatnya mereka bisa bangkit ekonominya, bisa menaikkan kesejahteraannya, bahkan menjadi jutawan, bahkan miliarder ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, maafkan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Sampai jumpa di puncak kajian Indonesia bersama Armenia Daily. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sampaikan, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Ingris juga yang sudah memberikan pesannya dan ilmunya di hari ini. Bu Andin yang sudah berbagi tentang kisah suksesnya. Pak Yon, terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat miliarder, kesuksesan adalah hak setiap orang. Keajaiban adalah bagi mereka yang percaya. Dan kesuksesan dan keajaiban di bisnis Armenia Daily yang kita jalankan hanya bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang terus istiqomah, terus memperbaiki diri, memperbaiki HPS-nya, dan selalu menduplikasi mentor miliarder. Dari saya, Tiga Pandanu, Yogyakarta, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bersama Ibu Cici Trisyanti. Saya Trisri Haryanti dari Jakarta. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allah.